Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teorema Pythagoras. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester 2. Langsung saja kita ke materi. Nah, teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi ini teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ini yang harus kita ingat ya. Nah, teorema Pythagoras ini merupakan salah satu materi pelajaran matematika dasar yang mempunyai banyak manfaat. Materi ini juga sering keluar dalam soal-soal ujian nasional. Teorema Pythagoras ini juga sangat sederhana ya, teorema ini, karena kita hanya diminta untuk menghitung salah satu panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku, di mana sisi yang lainnya sudah diketahui. Jadi ini segitiga siku-siku, kita hanya mencari salah satu panjang sisinya, sedangkan sisi-sisi yang lain sudah diketahui. Nah, itu saja yang kita cari pada teorema Pythagoras ini. Langsung saja sekarang kita lihat segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku ini sudah saya beri nama sisi miring. Ini sisi miring. Ini ya, udah ada namanya. Nah, ini sisi alas, sedangkan yang ini sisi tegak. Mengapa saya beri nama? Supaya kita mudah dalam mengerjakan teorema, menentukan rumus teorema Pythagoras jika segitiganya kita bolak-balik. Oke? Jadi, sisi miring ini tepat di depan siku-siku. Nah, siku-siku itu digambarkan dengan sebuah kotak kecil di dalamnya. Nah, ini merupakan siku-siku. Nah, sisi miring tepat di depan siku-siku. Ini sisi miringnya. Sedangkan ini sisi tegak atau sisi alas. Nah, sisi tegak atau sisi alas ini tidak terlalu bermasalah. Yang harus kita ingat yaitu sisi miring ini tepat di depan siku-siku, berhadapan dengan siku-siku. Oke? Jika kita sudah tahu nama-namanya, nah sekarang kita mudah untuk menentukan rumusnya jika segitiganya dibolak-balik. Sekarang langsung saja ya kita ke rumus Pythagoras. Nah, pada rumus teorema Pythagoras kita harus tahu dulu bunyi teorema Pythagoras, yaitu ini bunyi teorema Pythagoras, yaitu pada suatu segitiga siku-siku kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, ini bunyi teorema Pythagoras, yaitu pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Langsung saja kita ke rumusnya, kita lihat pada gambar. Nah, sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu merupakan sisi miring. Nah, ingat ya, sisi miring ini merupakan sisi terpanjang atau yang biasa kita sebut dengan hipotenusa. Nah, kita buat rumus Pythagoras dari segitiga ini. Rumus Pythagorasnya.
Nah, kita lihat bunyinya. Pada suatu segitiga siku-siku, nah ini merupakan segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang. Nah, sisi terpanjang ini ada namanya ya AB. Jadi kuadrat. AB kuadrat, ini kan kuadrat sisi terpanjang. Jadi kuadrat dari ini, kuadrat dari AB sama dengan hasil jumlah kuadrat sisi-sisi penyiku lainnya. Nah, sisi yang lainnya yaitu AC dan BC. Jumlah ya, berarti ditambah. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini ya AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, udah sesuai belum? Sekarang kita lihat kuadrat dari sisi terpanjang. Ini kuadrat dari AB sama dengan hasil jumlah kuadrat sisi penyiku lainnya. Ini jumlah kuadrat dari sisi lainnya, jadi sisi AC dan BC. Oke, sangat mudah ya dalam menentukan rumus teorema Pitagoras. Yang penting kita tahu sisi terpanjangnya. Sisi terpanjang atau sisi miringnya itu tepat di depan siku-siku. Nah, sekarang kita ada satu contoh lagi. Saya akan berikan satu contoh lagi. Nah, ini contoh berikutnya. Tadi segitiganya seperti ini. Sekarang kita ubah segitiganya seperti ini dan namanya juga kita ubah. Nah, yang mana sisi miring? Sisi miring ini tepat di depan siku-siku, berarti ini siku-siku, berarti R merupakan sisi miring. Maka rumus Pitagorasnya dari segitiga ini, siku-siku yang ini, yaitu sisi miring kuadrat dari sisi miring, berarti R kuadrat sama dengan, nah sisi tegaknya Q kuadrat ditambah ini P kuadrat. Udah selesai rumusnya. Mudah ya. Yang penting kita tahu sisi miringnya, yaitu tepat di depan siku-siku. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-subscribe juga channel YouTube ini. Like, kemudian komen jika ada pertanyaan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon koreksiannya. Mungkin hanya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.